Halo, saya mau jujur ke kalian semua, ke teman-teman semuanya, bahwa di 2026 ini sebetulnya kreator yang capek itu bukan kreator yang kurang ide atau kehabisan ide. Bukan. Tapi sebetulnya karena mereka itu bikin kontennya itu sendirian. Mungkin dengan cara manual juga, bahkan jadi lebih lambat. Nah, sementara di luaran sana itu banyak kreator lain yang dengan tim kecilnya, bahkan dia dengan sendirian, itu bisa upload secara konsisten dan terus-menerus. Itu karena satu hal. Apa itu? AI. Nah, di video ini saya mau bongkar gimana YouTube yang bertenaga AI ini bisa dijadikan senjata rahasia untuk teman-teman. Ini dimulai dari mencari ide, nulis skrip, sampai ke publikasi. Itu gimana caranya? Saya bahas. Let's go. Hai, halo, assalamualaikum. Selamat datang di A Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Buat teman-teman di luar sana, kalau kamu kreator yang pengen produktif, pengen konsisten, dan pengen tetap relevan di 2026, video ini cocok buat teman-teman semuanya. Dan video ini bukan soal hype AI aja, tidak. Tapi ini adalah cara pakai AI dengan benar. Makanya simak sampai habis. Sebelum saya bahas lebih jauh apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi keluhan teman-teman di luar sana tentang AI sebetulnya, terutama untuk para kreator kecil, kreator pemula yang sampai detik ini kadang-kadang gagap, kemudian kaget dengan adanya kehadirannya AI. Apalagi belakangan ini banyak sekali yang teman-teman kena dismonet. Ini saya melakukan sebuah lagi-lagi riset, lagi-lagi penelitian, lagi-lagi pengamatan yang ini bisa saya sampaikan ke teman-teman. Nah, sebelum saya jauh, saya ingin menjelaskan. Yang pertama, kita bahas soal kesalahpahaman AI untuk kreator pemula kecil dan mungkin untuk kreator yang sudah besar sekalipun. Di luaran sana sebetulnya banyak orang yang takut pakai AI. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan. Saya ulang lagi bahwa kenapa orang itu, kreator itu takut pakai AI. Itu yang pertama mungkin adalah takut kontennya itu generik, terlalu umum. Yang kedua, dengan konten generik akhirnya dia dismonet, ya kan? Takut kena dismonet tadi. Lalu yang berikutnya adalah pasti di sana ada ketakutan kehilangan ciri khas. Dan itu di semua teman-teman juga kreator itu pasti ada ketakutan-ketakutan itu. Padahal sebetulnya masalahnya itu bukan di AI-nya, enggak sama sekali. Tapi yang menjadi masalah adalah cara kita pakainya. Cara kreator ini memakainya, memanfaatkannya, ini yang jadi masalah. Karena sebetulnya AI itu alat. Kalau misalnya kamu nggak punya arah, AI itu akan bikin kamu lebih cepat, tapi ke arah yang salah. Dan itu banyak hari ini kejadian akhirnya dismonet. Nah, ini kesalahpahaman yang perlu kita luruskan sama-sama, perlu kita sepakati sama-sama. Ketakutan-ketakutan itu sebetulnya tidak mendasar. Karena ya mau nggak mau kita harus beradaptasi, kita harus mengikuti relevansi zaman, relatable keadaan hari ini gitu loh. Lalu sebetulnya apa sih yang menjadi kerangka besar YouTube bertenaga AI ini sebetulnya apa sih? Jadi yang disebut dengan YouTube bertenaga AI itu adalah, ini adalah sekali lagi pengalaman yang saya lakukan. Dan ini sebetulnya udah lama saya bikin, cuman memang saya belum ada kesempatan untuk menjelaskan, untuk menyampaikan, untuk berbagi, saya belum ada. Kali ini mungkin waktunya saya untuk berbagi. Jadi saya ini pakai AI, itu biasanya digunakan bukan untuk gantiin peran saya, enggak sama sekali. Tapi di situ saya lakukan untuk memperkuat proses. Ingat, catat, memperkuat proses. Nah, biasanya seorang kreator itu melakukan 4 tahap dalam meng-create atau membuat sebuah konten. Itu mulai dari ide, skrip, produksi, sampai publikasi. Nah, kesemuanya itu saya lakukan di AI, dengan bantuan AI. Makanya biasanya hari ini saya ngonten jauh lebih cepat. Berbeda banget ketika saya nulis film, skenario film, produksi program TV itu berbeda sekali. Kalau di konten itu jauh lebih fleksibel, kita selalu mengikuti relevansinya. Kalau enggak ya kita ketinggalan gitu loh. Dan di setiap tahap yang saya sebutkan tadi, 4 tahap tadi, itu AI digunakan secara berbeda, fungsinya berbeda.
penggunaannya berbeda. Daripada penasaran, yuk kita mulai saja. Tahap 1, AI untuk mencari ide dan riset. Nah, saya bongkar. Sebetulnya sampai detik ini yang saya lakukan itu ketika saya riset ide, saya riset data, itu saya masih mengandalkan GPT. Saya gunakan GPT, saya belum pakai Gemini, saya belum pakai Perplexity, dan saya belum pakai AI yang lain, tidak. Saya masih mengandalkan GPT karena sampai detik ini menurut saya GPT kalau promptingnya benar, itu kita bisa menghasilkan konten yang cukup maksimal. Nah, di sini di tahap ini, di tahap ide itu saya pakai AI untuk apa? Yang pertama saya lakukan AI ini adalah untuk memetakan topik. Saya meminta topik, saya petain tuh topiknya. Kemudian di sana saya melihat sudut pandang. Sudut pandangnya ini robot atau saya atau aku atau gue atau apa gitu loh. Kalau masih robot, saya biasanya tolak, nggak mau. Saya mintanya sudut pandang manusia, sudut pandang saya. Nah, itu menjadi sebuah catatan, menjadi kalau saya bilang memori di AI itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah saya di sana juga merangkai judul awal ya. Nah, untuk judul awal ini biasanya saya minta bantuan juga dari namanya inspirasi yang ada di YouTube Studio sama tren yang ada di YouTube Studio, karena itu kan nyambung tuh. Nanti saya combine di GPT, saya tanya, itu betul nggak sih kayak gitu. Nanti dikasih alternatifnya sama dia. Jadi AI di sini tidak difungsikan untuk mencari ide viral, enggak. Jangan sekali-kali ke kamu mencari ide viral, jangan. Yang ada kamu capek, beneran itu capek. Karena apa? Ketika kamu nyari ide viral, itu pasti kontennya nggak nyambung dengan niche yang kamu miliki dan nggak sesuai dengan roadmap channel yang kita bikin. AI ini paling tidak ketika saya menggunakannya dengan baik, itu ya cukup membantu saya untuk pertama ya hemat waktu, kedua konsisten di arah gitu kan, konsisten di arahnya tuh benar-benar konsisten mau kemana sih. Terus yang pasti saya nggak akan pernah kehabisan bahan, ide, dan segala macam. Lalu yang berikutnya tahap AI untuk skrip, untuk nulis nih. Ini masih dalam satu rangkaian di AI juga, di GPT juga. Biasanya AI ini sangat kuat di pertama dia bisa bikin outline dengan cukup maksimal, bikin struktur cerita, storytelling juga cukup maksimal. Kemudian bisa menambahkan alur logikanya. Dia tuh kalau bikin alur itu logik. Nah, makanya saya di sana yang saya cukup jaga adalah supaya dia ini, AI ini bekerjanya dengan sudut pandang saya, personal, pengalaman gitu loh. Karena jangan sampai pakai sudut pandang robot, itu jangan sampai. Caranya gimana? Ada promptingnya, usah nanti di next video mungkin saya bahas ya. Terus di sana juga yang harus saya jaga adalah pengalaman pribadi. Ya saya cerita di sana, lalu nanti di package sama dia. Terus yang paling saya jaga lagi adalah gaya bicara saya. Jadi gaya bicara aja di sana tuh betul-betul dipilih. Lu maunya apa? Kamu maunya apa? Itu ditawarkan. Nah, paling tidak AI di sini itu bisa ngebantu ngerapiin naskah, skrip atau konsep yang saya miliki gitu loh. Jadi tidak menggantikan suara saya itu kalau menggunakan suara AI. Kebetulan kan saya tidak pakai suara AI kan, saya tidak pakai AI voice. Ada sih konten yang saya bikin menggunakan AI voice, ada dari mulai skrip ada, tapi nggak saya kasih tahu, gampang lah. Kemudian tahap yang ketiga, ini ada AI digunakan untuk produksi dan editing. Wah, ini sudah gila. Banyak kreator di YouTube ini yang sharing bagaimana cara bikin video dengan prompting, hanya satu prompting tapi bisa jadi video. Dan itu pernah saya lakukan sekali ketika saya penasaran, saya bikin skenario film, kemudian saya prompting dan itu jadi film pendek. Tapi itu belum saya dalami karena saya pengen concern di sini, berbagi untuk teman-teman kreator pemula supaya bisa tumbuh. Nah, di sini sebetulnya AI itu punya perbedaan yang sangat besar yang tadi saya sebutkan. Kita bisa pakai AI di sini di produksi dan editing, kita bisa mencari caption, kita bisa mencari subtitle, kita bisa mencari potongan short, kemudian kita bisa mencari penamaan file dan workflow-nya. Dan ini adanya biasanya di CapCut.
CapCut itu luar biasa. Saya sudah ngetes berapa kali untuk pekerjaan yang caption, subtitle, potongan shot, kemudian penamaan file itu, dan workflow-nya itu adanya di CapCut, yang tepat di CapCut. Kalau di GPT kurang. Ya, ada fungsinya masing-masing. Nah, itu udah saya bocorin tuh, tinggal diterapkan. Gimana caranya, nanti di next video saya bahas. Dan yang luar biasanya adalah hasilnya itu jauh lebih cepat dan lebih rapi. Dan yang pasti akhirnya saya jadi fokus ke konten kan, bukan ke teknis. Coba, itu dengan adanya AI hari ini. Tahap yang keempat, AI ini digunakan untuk publikasi dan optimasi. Teman-teman itu jangan salah ya, bahwa tahapan ini terus terang banyak dilewati oleh teman-teman. Jadi akhirnya tidak dilakukan, padahal tahapan publikasi dan optimasi itu penting sekali. Penting sekali. Saya gambarin ke sebuah produk seperti film. Film itu setelah selesai produksi, kemudian kan tayang di bioskop. Itu ada namanya departemen publisitas, atau ada namanya badan, atau ada namanya sebuah perusahaan yang memang ngurusin publisitas. Yaitu mereka melakukan tadi supaya film ini boom. Itu gimana caranya? Promosi lah ya. Nah, kalau di sini di konten itu kita menggunakan publikasi, publikasinya itu dicampur dengan optimasi. Ini yang sekali lagi banyak kreator yang selesai ngupload lalu berhenti di hanya ngupload aja, lalu berhenti di ya udah ngupload udah selesai. Padahal publikasi itu adalah baru separuh jalan. Yang harus teman-teman siapkan di sini adalah AI ini biasanya untuk publikasi saya pakai untuk pertama, saya mencari deskripsi SEO, kata kuncinya. Kemudian saya minta untuk dibuatkan variasi judul. Lalu saya juga minta untuk dibuatkan variasi bagaimana cara bikin ide membuat thumbnails-nya. Itu ada thumbnail stack, juga ada thumbnail konsep visualnya. Lalu yang nggak ketinggalan juga biasanya saya minta jadwal upload. Tapi biasanya kalau jadwal upload, saya masih percaya dengan YouTube Studio, ngikutin YouTube Studio. Sampai detik ini saya ikutin YouTube Studio. Jadi, ini yang kamu lakukan semua ini bukan nyepam, bukan. Kamu melakukan sebuah optimasi. Optimasi yang cukup cerdas, optimasi yang cerdas. Gitu loh. Sekali lagi, bahwa bagian penting dari AI itu adalah AI ini tidak menggantikan kreator sama sekali. Plus nggak nggantiin. Karena sebetulnya di 2026 ini, kreator yang bertahan itu bukan yang paling jago AI. Nggak. Tapi kreator yang paling jelas nilai manusianya, human value-nya, itu sudah saya bahas di konten yang sudah saya upload. Karena sebetulnya AI ini hanya membantu sebuah proses. Gitu aja. Dia itu nggak punya empati, nggak punya opini, nggak punya pengalaman. Empati, opini, pengalaman ini adanya di nilai manusia. Adanya di human value. Nggak ada di AI. Nggak bisa digantikan. AI ini sebetulnya bukan ancaman buat kreator. AI itu ancaman buat kreator yang menolak untuk berubah, menolak untuk beradaptasi. Itu catatan pentingnya. Itu saja, semoga video yang saya berikan ini bermanfaat. Dan kalau misalnya kamu suka dengan video ini, kamu bisa like, kamu bisa share ke teman-teman kamu yang mungkin bisa jadi sedang memerlukan informasi yang seperti ini. Silakan di-share. Dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan dengan tip dan triks, informasi-informasi serta motivasi-motivasi yang sering saya berikan di vlog ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam vlog.